Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Dalam season kali ke, awak nak cuba membahas tentang ilmu silek yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Rekan-rekan lumba mandum, dalam season sigonyo kujo bahas tentang ilmu silek yang na di Nanggro, Aceh Selatan. Pemirsa sekalian, Kabupaten Aceh Selatan dan kabupaten-kabupaten yang ada di pesisir pantai barat selatan Aceh umumnya bisa berbahasa Minang ataupun berbahasa Padang. Dan orang-orang yang ada di pesisir pantai barat selatan di Provinsi Aceh, budayanya itu sudah mixed, artinya sudah gabung antara Aceh dengan budaya Anik Jame, artinya dengan orang Padang. Kalau di Kabupaten Aceh Selatan, Kampung Padang ada. Kampung Padang, bahasa 99% itu mempergunakan dialek Padang. Namun mereka sebenarnya asli orang Aceh. Jadi seluruh piasan maupun pekatun ataupun budaya, tingkah laku orang-orang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan tidak jauh beda dengan orang-orang yang ada di Sumatera Barat. Misal, kalau di Aceh Selatan itu ada yang namanya si kambang, barandai, rantak kudo. Jadi kalau pada hari-hari bayi, bulan bayi itu ada namanya malamang. Malamang. Kalau dalam barale ada anta-anta yang disambut dengan silek galombang namanya. Namun orang-orang yang tinggal di negara Iko adalah orang-orang Aceh. Termasuk di dalam ilmu kanuragan, ilmu batin atau ilmu batin, awak-awak yang na di Kabupaten Aceh Selatan atau uang-uang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, nyan mandum rata-rata ilmu ji berjampu antara ilmu Aceh perpaduan Arab dengan ilmu yang na awak dari Padang, terutama dalam hanya Pariaman, karena yang na di Aceh Selatannya keturunan Pariaman. Jadi termasuk di dalam hal silat. Guys, sebelum berkembang olahraga bela diri dalam hal ini silat, dengan ketentuan ada aturan silat nasional, silat laga, khusus Aceh memiliki silat. Kalau di pantai barat selatan mereka memiliki silat tradisional. Silat tradisional ini ada namanya, kalau di Aceh itu silat tuwo. Silat tuwo, silat tuntung parisai, silet harimau, silat rimuang atau silet harimau di Aceh Selatan. Jadi kalau kita lihat silat-silat ini sepertinya mirip dengan yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Silat-silat ini akan kita bahas salah satunya. Salah satu silat yang kita bahas di sini adalah silat tuntung parisai. Tuntung parisai yang notabene dalam hal ini sistem gerakannya memakai metode terlak. Terlak itu artinya main rapat. Jadi kalau silat tuntung parisai itu jarang bertarung mempergunakan ruang, dia cenderung rapat. Juga ada juga sistem bungkah. Bungkah artinya sistem rapat juga mempergunakan kuncian-kuncian. Silatnya kalau kita lihat lebih banyak cenderung seperti seni tari. Dan yang paling dominan sebenarnya di dalam silat harimau. Silat harimau, silat tuntung parisai, sama silat tuwo, tidak hanya mengandalkan gerakan fisik murni, tetapi banyak diisi dengan kata-kata atau mantra-mantra atau marifat-marifat. Seperti gerakan seperti yang saya bilang tadi, seperti ini. Ini bentuk salam kepada bumi. Kalau seandainya musuh menyerang, kita pukul tanah 3 kali. Kita baca ilmu pasu, artinya orang tersebut gerakannya akan jadi lambat, terkunci, seperti itulah. Jadi ilmu-ilmu silat yang ada di Aceh, khususnya Aceh Selatan,
yang mirip dengan Pariaman atau dari Sumatera Barat, tidak terlepas dari mantra-mantra dan ilmu-ilmu, di samping olah kanuragan. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana hukumnya silat tuntung parisai itu sendiri, kalau kita pandang dari segi Islam. Silat tuntung parisai itu sendiri adalah silat yang dipelajari tidak memakai guru secara langsung. Jadi kalau ada orang yang memiliki ilmu silat tuntung parisai adalah orang yang memiliki silat tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki guru secara langsung. Tetapi ilmu silat ini kita dapat lewat dalam mimpi. Tentu dengan merapalkan doa-doa yang doanya tersebut didapat dari nenek moyang, dari indatu. Silat tuntung parisai ini sendiri rata-rata kita latihan di dalam mimpi. Misal seperti ini doanya. Dan pada malam harinya kita biasa bermimpi bertemu dengan seorang Datuk Parpatih Nan Sabatang dari kerajaan, kalau tidak salah dari kerajaan Pagaruyung Bundo Kanduang, dari Sumatera Barat. Ada seorang datuk yang bernama Datuk Parpatih. Datuk Parpatih inilah yang nanti mengajarkan kita silat di dalam mimpi. Doanya adalah, Assalamualaikum Datuk Parpatih Nan Sabatang, ajarkan kepada cucunda silat tuntung parisai warisan pusako nenek moyang dahulu kalu, dari Pagaruyung Bundo Kanduang. Ditikam tidak ada kanai, diamuk tidak ada luku. Berkat kalimat la ilaha illallah. Wahai Datuk Parpatih Nan, itulah saudara-saudara sekalian doanya kita amalkan. Dan pada malam harinya kita akan bertemu dengan seorang kakek yang berjubah putih, akan mengajarkan kita silat yang namanya tuntung parisai. Silat tuntung parisai ini kita latihan di dalam mimpi. Di dalam mimpi, setelah kita bangun, tubuh kita bisa berdebu dan kita bisa lelah. Pemirsa sekalian, saya bukan pesilat dan saya bukan ahli silat. Tapi dari pengalaman silat tuntung parisai ini, ketika dalam mimpi kita disuruh ambil satu buah rencong ataupun badik, kita ambil. Dan saya pernah praktekkan disuruh mandi di sungai Kandang namanya, Kut Selatan. Pada saat mandi tersebut bertemu dengan buaya. Terjadilah pergumulan dengan buaya. Ketika saya tikam buaya tersebut berapa kali dan buaya tersebut mati, saya tarik keluar. Setelah tarik keluar, ternyata rencong yang saya pegang tadi atau badik saya pegang tadi adalah puntung api. Artinya kayu laban atau bak kayu mana yang sepanjang ini yang ujungnya sudah terbakar. Ternyata itulah bukan rencong asli. Dan buaya yang saya tikam tadi adalah ternyata, kalau bahasa Minang namanya tunggu kayu.
utung kaye atau potongan kayu yang hanyut. Mana yang bekas saya tikam tadi nampak seperti hitam kena arang. Ternyata lawan saya ketika uji coba bukanlah buaya asli, tetapi hanya ilustrasi saja. Seperti itulah keunggulan daripada silat tuntong perisai adalah ketika kita berhadapan musuh, kita bisa bersilat otomatis. Gerakan kita seperti ada yang memandu, ada yang menuntun. Kalau bahasa kasar saya bilang, ada golongan makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh kita, dialah yang bersilat. Yang konon dikatakan adalah Datuk Parpatih Nan Sabatang. Jadi kita bisa seperti memanjat dinding, melompat kiri kanan apabila kita ada ketemu lawan. Tapi ketika kita tidak ada bertemu lawan, tidak terdesak, kita menjadi orang biasa. Itulah keunikan silat tuntong perisai. Kalau kita tinjau dari sudut Islam, ilmu ini jelas sesat. Karena Datuk Parpatih Nan Sabatang, kalau menurut konsep Islam, kalau orang saleh meninggal, dia sudah enak di kuburan. Dan kalau orang sesat, dia akan disiksa. Jadi siapa yang datang kepada kita, yang datang bukan Datuk Parpatih, melainkan kahin daripada Datuk Parpatih, atau jin yang diciptakan mendampingi Datuk Parpatih. Jadi waktu kita amalkan doa ini, yang masuk ke tubuh kita sebenarnya bukan Datuk Parpatih, melainkan jin tersebut. Jadi kalau ditinjau dari segi sudut Islam, jelas sangat-sangat salah. Ilmu ini menyimpang. Dan saya mengimbau kepada semua yang ada orang di Aceh Selatan yang memiliki ilmu silat ini. Sekarang ilmu silat sudah banyak, sudah maju. Tetapi murni silat yang olah fisik. Pakai itu saja, tubuh Anda akan sehat, akidah Anda terjaga. Karena bagaimanapun silat tuntong perisai, warisan pusaka nenek moyang dahulu kalu dari bunda kandung dari Datuk Parpatih Nan Sabatang. Kalau sistem pola masuk, apapun ilmunya yang pola masuk, yang masuk tersebut yang jelas bukan malaikat, pasti dari golongan jin. Hidup lebih tenang tanpa bersekutu dengan jin. Saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Dan mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi.